Jujur aja, kita semua mungkin udah kenyang denger janji-janji mobil nasional dari dulu. Tapi kali ini beda. Coba deh lihat sebuah SUV 7-seater listrik dari Indonesia ini, namanya i2C atau Indigenous Indonesian Car. Desainnya yang digarap bareng Ital Design. Ya, Ital Design yang ini udah nggak kaleng-kaleng guys. Proporsinya berani, mukanya agresif, dan vibe-nya langsung teriak, gue bukan rebage, gue lahir di sini. Diproyeksikan pakai pure electric platform dan harganya diklaim bakal di bawah 300 jutaan. Ini bukan cuma gertakan buat pasar domestik, tapi juga kode keras buat pabrikan-pabrikan seberang Indonesia udah siap kirim punch ke pasar SUV global. Siap, gas! Inilah i2C atau Indigenous Indonesia Car SUV listrik karya anak bangsa dari PT TMI yang niatnya bukan cuma bikin heboh hall pameran, tapi pengen guncang dunia otomotif. Dari jauh siluetnya tegas, dari dekat detailnya ngomong banyak soal identitas Indonesia. Ini bukan sekadar tempelan emblem, tapi usaha serius bikin rancangan sendiri dengan sentuhan desain global biar standarnya kelas dunia. Dan yang bikin kita semangat, pendekatan PT Teknologi Militer Indonesia ini kelihatan nggak setengah hati. Filosofi Garuda Batik diselipkan rapi tanpa bikin mobilnya jadi gimmick. Targetnya jelas, lahirkan SUV keluarga yang modern, efisien, dan realistis buat diproduksi massal. Masih konsep? Iya. Tapi ambisinya kebaca, ingin jadi ikon baru mobil nasional yang beneran usable, bukan cuman poster di dinding. Penasaran kan gimana spesifikasi teknis serta desainnya? Berikut reviewnya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel Oblitz. Bahasa desain dari mobil buatan Indonesia ini seperti desain depan langsung, nada dasarnya futuristis. Grill tertutup khas EV dipahat bersih dengan frame tegas biar tetap terasa kokoh ala SUV. Permukaan hood dibuat berotot tipis cukup bikin proporsi depan nggak flat, tapi nggak lebay. Lampu utama pakai bahasa sayap yang ngasih identitas. DRL tipis membentuk garis tegas, sementara proyektor utama ditempatkan lebih rendah agar tampilan tajam sekaligus fungsional. Kesan premium dapat, visibilitas juga janji oke. Bumper depan diracik 2 lapis, bagian atas clean, bagian bawah diberi intake dan skid look supaya aura petualangnya nggak hilang. Kalau masuk produksi, orientasi airflow di area ini penting buat pendinginan motor atau inverter, mudah-mudahan ada dating beneran, bukan sekadar kosmetik. Dari samping, garis sabuk jendela naiknya pas ngasih rasa dinamis tanpa bikin kabin terasa sempit. Pilar D dirapikan supaya bahu belakang berisi ala SUV keluarga yang punya stance kuat. Pintu besar, akses kursi baris ketiga harusnya gampang. Velg desain multi-spoke aerodinamis yang nggak kaku. Idealnya ukuran 18-19 inci biar enak dilihat tapi masih nyaman. Kalau TMI main di aero cap velg, efek drag turun dikit-dikit tapi real, lumayan buat nambah efisiensi WLTP. Over fender dibuat halus, bukan fender flare macho ala ladder frame karena platform EV biasanya butuh koefisien drag rendah. Garis karakter di sisi bodi juga nggak kebanyakan, bikin panel lebih tenang dan gampang diproduksi. Pindah ke belakang, lampu buritan berkesan lebar, bikin mobil terlihat lebih planted. Pattern LED-nya punya signature sendiri, kalau konsisten sampai produksi, ini bisa jadi ciri i2C yang gampang diingat di malam hari. Bumper belakang nggak norak. Diffuser style tipis cukuplah buat menutup bagian bawah yang biasanya ramai komponen. Kalau ada underbody paneling rapi sampai ujung, itu plus buat aerodinamika dan kebisingan jalan. Proporsi kaca belakang cukup tegak untuk jaga headroom baris ketiga. Wiper tersembunyi dan spoiler atap tipis bantu airflow turun mulus.
Detail kecil begini biasanya ngaruh ke kebersihan kaca saat hujan dan efisiensi overall. Masuk ke kabin secara konsep, ekspektasinya layout 3 baris, 7 penumpang. Idealnya lantai rata bikin ruang kaki lega. Material, harapannya kombinasi bahan ramah lingkungan dan trim bertekstur yang gak gampang kotor. Ingat, ini SUV keluarga. Soal rasa berkendara, tuning suspensi akan jadi kunci. Bobot baterai bikin center of gravity rendah itu enak buat stabilitas. Tinggal kompromi pegas damper, jangan terlalu empuk bikin mual, jangan terlalu kaku bikin protes satu kabin. Mode berkendara eco, normal, sport wajar ada. Paket keselamatan aktif, standar zaman now. Tantangan utamanya integrasi radar kamera yang presisi di jalanan Indonesia yang dinamis. Kalau TMI main serius di ADAS, kalibrasi lokal wajib. Spesifikasi teknis inti karena masih konsep, belum dipublikasikan detailnya. Namun untuk kelas ukuran ini wajar ekspektasi motor listrik single, motor FWD atau dual motor AWD versi atas. Output kisaran 150-250 horsepower terasa realistis buat kebutuhan keluarga tanpa bikin konsumsi energi boros. Konfigurasi baterai lagi-lagi perkiraan realistis untuk produksi massal, kapasitas di rentang 60-70 kWh bakal jadi sweet spot dengan jarak tempuh klaim 350-450 km siklus campuran. Tipe sel bisa NMC untuk densitas energi atau LFP untuk durabilitas biaya. Keputusan ini biasanya mengikuti target harga dan supply chain. Pengisian daya. Harapan kita onboard charger AC 11 kW biar ngecas di rumah lebih efisien. Plus DC fast charging yang sanggup minimal 100-150 kW supaya 10-80 bisa di 30 menitan. Thermal management jadi PR besar di iklim tropis. Heat pump bakal bantu efisiensi HVAC, terutama pas macet dengan AC nyala. Desain airflow ke motor inverter battery pack juga harus matang. Disinilah bedanya konsep bagus dan produk jadi yang tahan banting. Urusan sasis, platform dedicated EV akan memanfaatkan wheelbase panjang untuk stabilitas dan ruang kabin. Struktur ringkas di depan tanpa mesin besar bisa dialokasikan ke crumple zone yang lebih efektif, asal packaging komponen tegangan tinggi aman dan mudah servis. Dengan niat produksi massal, strategi harga harus ramah kantong. Kalau targetnya di bawah $500 miliar, TMI perlu main efisiensi manufaktur dan kandungan lokal. Servis purna jual dan ketersediaan part EV jadi penentu kepercayaan konsumen. Sebagai konsep, i2C sudah punya identitas dan arah teknis yang masuk akal buat SUV listrik keluarga. PR ke depan ada di validasi engineering, supplier base, ada kalibrasi lokal, dan eksekusi produksi. Kalau semua keping puzzle-nya rapat, i2C nggak cuma guncang panggung lokal, potensi go international terbuka lebar.